Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafsan Jani. NIM saya 2552120. Kelompok saya kelompok 2. Asal prodi saya Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri. Saya akan membacakan soal UTS matkul Pendidikan Agama Islam kelas G. Soal nomor 1 adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan dalam kondisi fitrah, yaitu kecenderungan alami menuju kebenaran dan ketauhidan. Dalam perjalanan kehidupan, jelaskan mengapa manusia terkadang tidak dapat menerima kebenaran dan ketauhidan. Sertakan contoh fenomena tersebut dan bagaimana solusinya. Soal nomor 2, jelaskan mengapa rukun iman itu penting. Kaitkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan bagaimana dampak jika tidak menjaga keimanan, bagaimana cara menjaga keimanan agar tetap teguh dalam setiap kondisi. Dan soal nomor 3, jelaskan apa hakikat ibadah itu, mengapa penting mempelajari ibadah. Sebutkan landasan Quran dan hadis tentang ibadah, sebutkan 2 jenis ibadah dan berikan contoh kedua jenis ibadah yang Anda lakukan sehari-hari. Soal nomor 4, dalam konteks kehidupan kampus yang penuh kesibukan dan tantangan, jelaskan bagaimana hambatan Anda dalam menjalani konsistensi sholat dan puasa. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut. Jelaskan pula dampak dari sholat dan puasa yang Anda lakukan, baik dampak bagi diri sendiri dan bagi sosial. Jelaskan bagaimana komitmen Anda dalam menjaga sholat dan puasa hingga tutup isya. Baik, saya akan menjawab soalan nomor 1. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan alami menuju kebenaran dan pengesahan Allah atau tauhid. Namun dalam perjalanan hidup, manusia terkadang tidak dapat menerima kebenaran dan ketauhidan karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengaruh lingkungan seperti pergaulan buruk, gaya hidup materialistis, atau budaya yang menjauhkan dari nilai agama. Nomor 2, hawa nafsu dan kesombongan yang membuat hati tertutup dari petunjuk Allah. Yang ketiga, kurangnya ilmu dan keimanan sehingga mudah tergoda oleh dunia dan syaitan. Contoh fenomena, orang lebih percaya pada kekuatan materi, popularitas, atau teknologi daripada kekuasaan Allah. Solusinya, nomor 1, menuntut ilmu agama dan memperbanyak tadabbur Al-Quran. Nomor 2, bergaul dengan orang saleh. Yang ketiga, selalu musabahah dan memperkuat zikir agar hati tetap bersih dan dekat dengan Allah. Soal nomor 2, jawabannya, rukun iman penting karena menjadi dasar keyakinan seorang muslim terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Tanpa iman, amal soleh tidak akan diterima. Kaitannya dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, ayat tersebut menjelaskan bahwa kebaikan bukan sekedar ritual, tetapi mencakup keimanan yang benar dan diikuti dengan amal soleh seperti menolong sesama, sabar, dan jujur. Dampak jika tidak menjaga keimanan, yang pertama adalah hati menjadi keras dan mudah tergoda oleh dosa. Yang kedua adalah hidup kehilangan arah dan tujuan. Yang ketiga adalah amal menjadi sia-sia di sisi Allah. Cara menjaga keimanan, rajin beribadah dan berzikir, kemudian menjauhi maksiat. Yang terakhir adalah selalu bersyukur, bersabar, dan berteman dengan orang soleh. Jawaban soal nomor 3 adalah hakikat ibadah adalah penghambatan total kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Penting mempelajari ibadah karena ibadah menjadi bukti keimanan dan sarana mendekati diri kepada Allah, serta membentuk pribadi yang taat dan berakhlak baik. Landasan ibadah Al-Quran, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hadisnya, setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2 jenis ibadah yang saya lakukan setiap hari adalah ibadah mahdoh, langsung kepada Allah, contoh sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, ibadah ghairu mahdoh, tidak langsung, contoh bekerja dengan jujur, menuntut ilmu, menolong orang lain dengan niat Allah.
Soal nomor 4 jawabannya, dalam kehidupan kampus yang penuh kesibukan, hambatan menjalani sholat dan puasa bisa berupa jadwal yang padat, rasa malas, dan lingkungan yang kurang mendukung atau godaan duniawi. Cara mengatasinya adalah yang pertama, mengatur waktu dengan disiplin dan menjadikan ibadah sebagai prioritas. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa sholat dan puasa adalah kebutuhan rohani. Dan yang ketiga, bergabung dalam komunitas atau teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Dampak sholat dan puasa bagi diri sendiri adalah menenangkan hati, melatih disiplin, menumbuhkan kesabaran, kejujuran. Bagi sosial, menumbuhkan empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Komitmen menjaga hingga tutup usia adalah dengan memperkuat nilai, menjaga lingkungan yang baik, dan terus belajar agama, serta berdoa kepada Allah agar hati dalam ketaatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.